Dan yang ketiga, why dulu jadi makan bayam? Atau alasan keempat jadi makan anak atau apa yang atau apapun alasannya. Apa sih rencana kamu? Hai, selamat pagi buat semuanya all my all subscribers. Semoga kalian semuanya baik-baik aja. Di sini pagi mataharinya baru turun walaupun saat ini masih winter kan. Gue pakai jaket tuh. Ngomong gitu aja kok capek ya. Karena gue tadi habis makan pisang, minum susu, minum yogurt, terus makan sandwich. Udah kayak orang-orang barbar. Sarapan kan kalau orang-orang cewek-cewek yang apa namanya tuh, yang gaya-gaya gitu kan makan sedikit-sedikit gitu ya kan. Oh, tidak berlaku buat gue. Lambung gue ini kan lambung truk ya kan. Harus diisi banyak-banyak baru kenyang. Oke, selamat pagi. Kalau di sana kalian pasti mau menjelang malam kan. Bagaimana keseharian kalian semuanya? Apakah baik-baik aja? Tetap ya jaga kesehatan, tetap tuh pakai masker supaya kita nggak kena COVID, keluarga kita pun tidak kena COVID-19 ya kan. Dan gue mau salam-salam semuanya buat sahabat-sahabat subscribers gue yang ada di Indonesia, di luar negeri, semua-muanya. Aduh, ngomong gitu aja ngap-ngapan, padahal baru 4 bulan kan, apa gimana 7-9 bulan. Aduh, gue gak kepikiran deh. Kan biasanya gue kalau hamil tuh naik sampai 20 kilo, bayangin aja. Jadi kalau pada saat Idul Adha tuh gue ngumpet, takut disembelih gue. Oke, kali ini gue tidak mau ngangkat tema apa-apa, tapi gue pengen menjawab satu subscriber gue yang menurut gue pertanyaannya keren, menantang, ngeselin. Ngeselin bukan dia yang nanya, ngeselin buat pasangannya dia, suaminya dia tuh ngeselin. Coba suruh ketemu sama gue tatar itu suaminya, duduk di sini samping gue ya kan, langsung gue kasih undang-undang dasar, langsung semuanya gue kasih penjelasan 2 hari 2 malam, gak boleh makan, gak boleh minum. Apa sih penjelasan gue yang pengen gue jelasin buat kalian semuanya? Penasaran kan? Oke. Gue ngomong kekencangan gak sih? Soalnya gue gak pakai musik hari ini. Anak gue lagi nonton kartun tuh. Kan dia kan lagi virtual account kan. Jadi kalau gue pakai musik nanti dia berisikan. Dan daripada berisik gangguin hidup gue ya kan. Lebih baik gue gak usah pakai musik dan dia boleh menonton kartun. Oke, pertanyaan yang mau gue jelasin buat kalian semuanya dari subscriber gue ini sangat-sangat menarik. Semoga ini tidak terjadi buat pada kalian semuanya ya. Tapi gue yakin dan percaya ini masalah ini sering terjadi pada istri-istri nih, punya suami-suami pemalas nih ya kan. Langsung aja ya kan. Dia tanya kayak gini, Mbak, tolong kasih tahu aku bagaimana cara menghadapi suami yang tidak pernah ngasih nafkah. Suami nggak pernah ngasih nafkah. Astagfirullah. Dan hanya mengharapkan uang gaji aku yang jadi pembantu di luar negeri. Coba lu bayangin ya kan, dia udah kerja di negara orang, jauh dari suami, jauh dari orang tua, jauh dari anak. Tahu-taunya suaminya di Indonesia tidak menafkahi, cuman ngarepin gaji. Ngeselin gak kayak gitu? Rasanya pengen apa? Rasanya pengen suntik mati langsung ya kan? Kayaknya apa sih, pengen tahu gitu loh, apa sih alasan elu tuh kayak begitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan kamu Mbak, aku coba untuk jawab. Kalau kamu kan nanya sama aku kan, secara aku bukan psikolog, jadi aku berpikir secara apa yang akan aku jawab, karena kalau aku di punya posisi kayak kamu kayak gitu. Jadi poin pertama yang akan aku lakukan adalah aku cari tahu dulu kenapa dia tidak mau menafkahi. Cari tahu dulu ya kan. Mungkin dia punya alasan-alasan tertentu. Contohnya misalnya alasannya dia gue ini punya apa namanya, gue sakit. Misalnya amit-amit cambai, gue stroke, gue gak bisa kerja. Atau misalnya gue disarankan dokter tidak boleh bekerja berat, makanya gue mengharapkan gaji kamu gitu loh. Pokoknya mungkin kalau misalnya salah satu alasannya dia dibilang karena dia tidak mampu, karena dia sakit, keterbatasan fisiknya, itu masih bisa dimaklumin ya kan, masih bisa dimaklumin. Kalau misalnya alasannya dia misalnya cari tahu kenapa dia tidak mau menafkahi, sakitkah? Totonya nggak sakit, totonya dia alasannya karena kan kamunya kan ada di luar negeri kan. Mungkin kamu punya anak, dia sibuk ngurus-ngurus anak-anak kamu, jadinya dia tidak punya waktu untuk mencari uang. Karena mungkin dia bisa berpikir juga, ya udahlah, kamu sudah punya cari uang, saya di sini fokus cari ngurus anak-anak. Jadinya kita sama-sama bagi tugas, atau mungkin juga seperti itu, ya kan? Dan yang ketiga,
Apa karena dia kurang motivasi? Karena aduh istri gue jauh. Kadang-kadang kan kita ya sebagai pasangan ini, kalau misalnya pasangan kita jauh ada di sana, apalagi kalian ya pejuang-pejuang LDR, kayaknya kurang motivasi gitu. Di saat nanti si kekasih hati datang gitu kan, langsung ngasih motivasi sedikit aja, langsung semangat kayak Popeye gitu ya, gitu makan bayam. Langsung kan, yang tadi nggak bisa ngangkat galon langsung 3 lo angkat gitu kan, termotivasi. Atau karena memang suami kamu tidak termotivasi karena kamunya di luar negeri, membuat dia males lah, buat apa begitu, mungkin bisa jadi ya kan. Atau alasan keempat yang tidak masuk akal, yang pengen membuat gue pengen jedotin itu kepala suami Anda gitu, ngeselin gitu ya kan, apa karena dia males? Kalau emang karena dia males, aduh Tuhan, bagaimana ya jelasinnya? Rasanya kalau malas itu udah sangat-sangat tidak tertolong, karena malas itu udah menjadi suatu karakter, sifat, pokoknya udah terbentuknya seperti itu. Susah kalau misalnya kita tuh ya ketemu sama orang malas tuh susah. Nggak usah malas kerja. Gue ini tipikal orang yang suka bersih-bersih. Banyak juga teman-teman gue ada orang yang tidak suka bersih-bersih. Alasan mereka banyak. Alasan mereka ada yang salah satunya karena gue terlalu pintar, gue sekolah terlalu tinggi sampai S2. Gue karena ngerasa apaan sih gue pendidikan gue sampai keluar negeri, sampai bersih-bersih kamar mandi. Ada juga yang begitu ya kan, ya wajar karena ngerasa gue lebih baik dengan kepintaran gue cari duit, gue bayar pembantu, nah gitu kan. Ada juga yang malas karena memang aduh gue nggak malas aja, gue malas ngerjainnya, gue pengennya santai aja gitu loh. Itu yang karakter begitu tuh yang susah, males, ngeselin ya kan. Nah balik lagi ke poin yang pertama, kalau misalnya kamu bilang cara menghadapi suami yang tak mau menafkahi, kamu harus cari tahu dulu apa alasan dia tidak mau menafkahi. Males, sakit, tidak termotivasi, sibuk urus anak, atau apapun alasannya, sehingga kita tahu poin-poinnya untuk step selanjutnya apa yang mesti kita lakukan. Poin yang kedua, tanya sama suami Anda, suami kamu tuh ya kan, apa sih rencana kamu untuk keluarga ini? Misalnya kamu manggilnya Mas, Pak, Papi, Ayang, ya kan, Ayah gitu. Sebenarnya apa sih rencana kamu untuk keluarga kita ini gitu kan? Rencananya mau bagaimana? Sampai kapan sih kita ini, saya ini harus bekerja di luar negeri gitu? Apa 5 tahun ke depan? Terus kita kumpulin uang modal, saya buka usaha di Indonesia. Mungkin begitu gitu. Kamu jangan kasih ide sama dia. Dengan kamu ngasih ide sama dia, artinya dia jadinya mengcopy ide kamu yang membuat dia berpikir dia tuh bukan dia, jadi membuat dia tuh buat gue ya, dia bukan laki-laki. Laki-laki sejati dia harus tahu cara menata masa depan dia dan keluarganya. Jadi jangan coba-coba kamu kasih ide, Mas, saya tuh kerja sampai 5 tahun aja ya, nanti kita buka usaha, nanti kita kerja sama-sama ini begini. Jangan. Suami tuh harusnya punya planning. Istriku, kamu kerja 3 tahun aja, gajinya akan segini, saya pun kerja, jadi kita bikin modal, kita jualan ya kan. Nanti setelah jualan kita bakal kerja bareng-bareng, kita kumpul untuk masa depan anak-anak. Jadinya target saya sama kamu cuma 3 tahun aja di luar negeri. Nah kalau suaminya punya target gitu ya, punya planning, itu masih mending gitu. Nah makanya aku tanya, aku nyuruh kamu nanya ke poin kedua itu. Tanya apa sih rencana dia untuk keluarga ini, apa sih Mas? Kalau dia bilang, ya lihat aja lah, lihat nanti, lihat bagaimana alam membawa kita. Kayak lagu. Alam membawa kita. Lo pikir nih zaman batu kali bawa-bawa alam ya kan? Nggak bisa. Kalau laki-laki ngomong kayak begitu, apalagi sudah suami, ya lihat nanti aja deh. Masa depan lu suram, beneran suram tuh kalau kayak gitu. Dia tidak punya rencana. Orang-orang sukses harus tahu 5 tahun ke depan rencana dia mau jadi apa. Tuh, makanya dia mengejar dari sekarang. Sombong banget gue ini. Gitu, karena memang gue gak pintar, gue gak smart. Kenapa gue bisa berpikir seperti itu? Karena gue melihat cara berpikirnya suami gue tuh seperti itu, gitu ya kan. Itu poin kedua ya. Coba poin kedua, tanya apa rencana dia untuk keluarga ini. Dari poin kedua lo bisa menentukan, oh ternyata lo itu udah punya planning buat masa depan kita. Ternyata lo tuh gak punya planning, lo cuma mengharapkan gue. Lo cuma naik ladah tangan doang. Bagaimana gue sampai kapan gue kerja di luar negeri, sampai gue mati kerja di luar negeri dan ngasih makan lo doang gitu loh. Buat apa? Kan
Pernikahan itu ada dua kepala, nggak bisa si istri terus yang berjuang. Laki-lakinya ya kan, sunat aja itu burungnya kalau dia tidak mau bertanggung jawab ya kan. Ngegas. Emosi kalau kayak gitu ya kan. Terus poin yang ketiga, kalau misalnya dia udah kamu udah cari tahu kenapa dia tidak menafkahi, kamu dapat alasannya, terus kamu udah tahu apa rencananya keluar ke depannya dia, terus kamu harus tahu juga, tanya sama dia, jelasin ke dia, mungkin dia kurang edukasi dari orang tuanya, kurang edukasi dari sekolahnya dulu tentang tugas dan tanggung jawab seorang laki-laki. Karena laki-laki ini memang kan dari zaman Adam dan Hawa. Kalau perlu bawa tuh buku-buku apa tuh, kitab suci ya kan, mau Islam mau Kristen sama aja, dari zaman Adam dan Hawa. Si Adam itu apa sih dihukumnya gara-gara makan buah terlarang itu ya kan, bersusah payah kau menghidupi keluargamu, tuh hukuman Adam dari Tuhan. Hukuman Hawa dari Tuhan apa? Bersusah payah kau melahirkan anakmu dari kandunganmu, tuh kan sampai yang banyak yang sampai meregang nyawa ya kan. Terus hukuman buat si ular itu apa? Menjalar kau dengan perutmu, tuh kan. Jadinya sudah jelas di kitab suci dikatakan ya kan, laki-laki dari zaman Adam itu sudah diberi tugas sama Tuhan untuk bertanggung jawab menafkahi anak dan istrinya. Kalau dia lupa tentang itu ya kan, bukan lupa, dia pura-pura tolol gue rasa. Kalau memang dia tidak tahu ya jelaskan, semoga ini kebuka pikirannya ya kan, kalau memang tidak ada yang mengedukasi dia selama ini. Tapi gue rasa itu bukan hal yang mesti dipelajarin ya, karena dia kan bisa mencontoh dari orang tuanya. Nah itu dia gue bilang sama kalian, makanya orang tua itu adalah contoh. Kalau misalnya dilihat, mungkin si suami kamu ngeliat bapaknya itu adalah seorang pejuang gitu ya, bekerja keras buat anak istrinya, otomatis dia akan mengcopy kok gitu. Kalaupun orang tuanya misalnya bekerja keras atau anaknya blengsek gitu ya, ada juga yang begitu, bukan salah orang tuanya, emang anaknya aja yang geblek gitu kepalanya. Nah saya pengen jedotin aja ke tembok ya. Nah itu poin-poin dimana kamu untuk menentukan bagaimana cara menghadapi suami yang tidak menafkahi. Dari poin pertama itu kamu tahu apakah alasannya ini gitu loh. Terus kalau misalnya memang alasan sakit, wajar kita bantu gitu. Tapi kan waktu nikah emang udah sakit apa belum? Kalau misalnya waktu nikah sehat-sehat aja, terus dia dulu kerja keras, tiba-tiba dia sakit, sekarang tidak bisa membantu, ya lo sebagai istri tidak boleh asal depak itu, ya nggak punya rasa kemanusiaan, nggak kayak gitu, nggak boleh, dosa ya kan. Nah kalau memang urusannya dia memang karena males, saran gue sih mendingan ya lu hempasin tuh laki-laki kayak gitu. Buat apa punya suami males? Hidup ini mahal, tau nggak? Mahal. Mau makan di McDonald mahal, mau ngopi mahal ya kan, mau beli sembako mahal, mau sakit aja mahal. Ketemu suami yang males, aduh, sama juga kita itu kayak diperbudak, mau aja diperbudak sama laki-laki ya kan. Kalau gue sih nggak mau, ngapain gue diperbudak sama laki-laki, tidak mau. Karena kenapa? Kalau memang sudah alasannya dia malas, rumah tangga kalian tidak akan pernah berjalan, jadi akan stuck di sini. Dan lu yang mati-matian berjuang sampai lu ke negara orang ya kan, jauh-jauh dari keluarga, jauh dari mana-mana, totalnya suami lu yang santai sambil minum kopi ya kan, terus nunggu kiriman. Lu buat apa mempertahankan laki-laki seperti itu? Aduh, tidak ada gunanya laki-laki kayak gitu. Masih banyak laki-laki di luar sana yang punya tanggung jawab, yang masih punya otak gitu ya, masih punya pemikiran gitu. Kalau kayak gitu hempasin aja. Apalagi kalau lu perempuan kan, kamu perempuan, kamu bisa cari duit di negara orang aja. Kalau mau cari duit ke negara orang, itu bukan mental biasa, itu harus punya mental baja. Karena kenapa? Karena di situ dia akan mempertaruhkan nyawa dia, ketemu majikan baik atau ketemu majikan yang jahat. Banyak kan kasus-kasus di luar sana, majikannya yang tidak baik lah, disiksa lah, tidak digaji lah, banyak tuh yang kayak begitu. Berarti pada saat kamu memutuskan keluar negeri, kamu punya mental baja, kamu siap ngambil resiko, di mana resiko itu udah, gue kayak main judi. Kalau gue dapat juragan yang baik, gue akan nabung. Kalau tidak baik ya sudah, gue serahkan hidupku sama Tuhan gitu ya kan. Terus
Lu sendiri punya jadi perempuan independen gitu ya, yang bisa berdiri di kaki lo sendiri. Ngapain lu bertahan sama laki-laki yang tidak mau kerja, tidak ngasih nafkah? Rugi, tidak balance, tidak seimbang. Harusnya lo ketemu laki-laki yang sama-sama pekerja, yang punya mental baja seperti ke lo, iya kan? Langsung lu kumpulin duit, langsung bangun kampung itu, di kampung itu bangun rumah, ya kan? Kayak gitu. Tapi bukan karena gue nyuruh-nyuruh cerai, bukan. Alasannya apa dulu? Kalau alasannya males, kayaknya itu pantas banget diceraiin gitu laki-laki. Buat apa? Kalau alasan sakit, dulu kerja keras, lu bantu, jangan lu tinggal-tinggal, iya kan? Kalau lu tinggal-tinggal, lu bukan manusia, jahat namanya, gitu loh. Jadi juga ya, gue bilangin sama sama ini apa namanya, adik-adikan gue yang ada di yang ada di vlog gue ini, yang ada 7.000 orang ini ya. Buat kakak-kakak, buat siapapun, atau yang belum pernah berpengalaman menikah, atau yang lagi cari pasangan, atau yang lagi mencari suami, atau yang baru menjalin hubungan. Karena kan gue lihat rate-nya itu umurnya kan ada yang 18 ke 25, 25 ke 35, 45, ada yang 60 juga ya kan. Yang 60, senior, saya minta maaf, saya bukan mengajari, sok pinter ya bang gue ini. Oke, gue mau ngasih tips buat kalian, para pejuang-pejuang cinta ya. Kalau misalnya kalian lagi mencari suami, ya, kalian mencari pasangan hidup, jangan main-main sama itu. Jangan main-main, jangan kalian jadi tolol, jadi bego, jadi buta, budak, tulis semua, jangan. Masih pakai itu namanya logika, ya kan? Karena kenapa? Karena di saat lo menjalin hubungan sama seseorang, ya, kan itu lo akan masuk ke jenjang yang lebih dalam lagi. Jenjang lebih dalam lagi itu apa? Pernikahan. Sebelum lo masuk ke pernikahan yang ada sumpah suci di situ untuk berdua sehidup semati, ya kan? Lo harus mempelajari karakter pasangan lo. Terlebih misalnya kita perempuan-perempuan ya, kalian yang masih gadis-gadis ya, atau kalian yang masih janda-janda ya kan. Lihat karakter, jangan lu terpikal sama oh my god dia ganteng banget, tuh gini aja ganteng ya kan, gini aja ganteng, nguap aja ganteng ya kan, makan aja betahak aja ganteng, itu langsung bikin lo buta. Jangan juga. Geli, makan tuh ganteng, ganteng kalau nggak mandi juga ya kan, terus dia nggak gosok gigi, jelek juga. Enggak. Jadi saran gue adalah buat kalian semua yang lagi mencari pasangan, dalam mencari pasangan kalian pelajarin karakternya. Jangan buta nih sama muka, jangan buta, jangan. Pemalaskah dia tuh, terus cerdaskah dia, jujurkah dia, rajinkah dia, itu karakter yang mesti lo cari tahu dari dia untuk menentukan, oh lu cocok jadi suami gue. Gemes langsung ya kan, lu cocok jadi suami gue. Kalau lu punya karakter itu dalam diri lu, gue akan membuat lu jatuh cinta kepadaku. Karena itu yang dulu yang gue lakukan ya kan. Gitu. Jadi kalau misalnya lu dapat ganteng itu bonus. Kalau pun nggak ganteng nggak apa-apa. Buat apa ganteng, pemalas, nggak kerja, najis. Gue mendingan dia nggak ganteng tapi dia rajin, dia jujur, dia pekerja keras, dengan uangnya dia gue bikin ganteng dengan uangnya dia. Gampang bikin orang cakep tuh, gampang kalau ada uang. Tapi kalau dia ganteng nggak punya uang, bisa jadi ciburuk rupa juga. Gitu. Selidikin ya gimana karakternya. Kalau udah gak punya karakter males nih, lo lihat misalnya lagi pacaran gitu ya kan, dianya tipe orang males nih, kelihatan kerja aja males-malesan, udah gitu kalau misalnya kerja aja begini menganggap sesuatu remeh gitu. Oh jangan. Kalau punya seseorang yang menganggap sesuatu remeh, pasangan lu menganggap sesuatu remeh, di saat kalian punya masalah besar, dia akan cara menanggapi dia pun dengan cara yang remeh gitu loh. Itu nggak bagus. Tapi kalau misalnya kalian udah ketemu karakter yang rajin, terus jujur, pekerja keras, kan gue udah bilang dari vlog yang pepet, udah rajin, jujur, pekerja keras, jadi lu jadi nyonya, gue bilangin jadi nyonya, karena dia tidak punya karakter malas. Dia akan berjuang mati-matian karena dia justru dia punya planning, dia punya masa depan, emang karakter dia kuat gitu loh. Oh ya, gue belum pernah cerita sama kalian, asik sampai angkat tangan ya kan. Sorry ya kalau ini durasinya mungkin agak lebih dari 16 menit, kan ada yang komplain sama gue ya kan, karakternya kepanjangan jadi bosen. Aduh, kadang-kadang ngomongnya tuh nggak kalau misalnya 16 menit tuh kadang-kadang kan nggak ini ya kan, suka nggak komplit gitu. Tapi kalau memang membosankan silakan dimatikan. Gue kan tidak memaksa ya kan. Oke, terus
gue bisa jatuh cinta sama Jerry memang ya, pertama kan dari mata turun ke hati gitu kan, nggak bisa dibohong juga. Banyak orang bilang jangan lihat dari covernya tapi lihat hatinya. Banyak yang kayak gitu, tapi gue bukan tipikal orang yang berpikir seperti itu. Kalau gue tipikal orang yang oh ya enak dulu lah dilihat lah, baru gue bisa cari tahu nomor telepon lo berapa. Kalau udah gak enak dilihat kan nomor telepon lo busuk atau enggak kan gue nggak peduli. Itu sih gue ya kan. Nah, gue pada saat ngelihat jadi memang gue suka. Oh dia tuh karakter ya, dia tuh punya tipikal yang gue suka, dia laki-laki banget gitu. Tapi bukan berarti langsung begitu nggak gue suka, gue langsung membuat gue jatuh cinta terus langsung gue kayak anjing gila gitu. Pokoknya apapun yang terjadi gue harus jadi pacarnya, nggak gitu juga. Suka dulu dari muka dulu, pas gitu kan kita kan punya waktu berjam-jam untuk ngobrol gitu, pendekatan. Akhirnya kita tahu cara berpikir dia, cara makannya dia, cara dia ketawa, cara kalau dia ketawanya ngeselin gitu. Nggak juga, males lah kan ya kan. Ketawanya enak nggak nih diajak ketawanya gitu kan. Nah, satu hal yang membuat gue menyukai si Jerry adalah bukan hanya karena tampangnya. Pada saat gue mencoba bicara sama dia semakin lebih dalam lagi, dia menceritakan, jujur ya gue sama kalian, dia per waktu gue lagi ngobrol sama dia, gue lihat dia independen banget. Dia bilang sejak dia kuliah itu dia angkat kaki dari rumah, dia itu tinggal di apartemen, dia kerja bayar kuliahnya dia sendiri. Gue nggak pernah yang namanya party sama teman-teman seusia gue umur 21, 22 nggak pernah party karena gue harus kerja. In the weekend gue kerja juga, di hari biasa dia kerja, kuliahnya malam, pagi dia kerja gitu kan. Kalau weekend itu dia harusnya libur kuliah gitu, tapi dia cari uang tambahan lagi karena dia tipikal orang yang suka yang namanya kerja keras. Dia bilang gue nggak pernah merasakan party begini. Dan di apartemen itu juga gue jarang yang namanya gue belanja makanan. Gue selalu bikin sendiri karena gue memang dididik orang tua gue makanan dibuat sendiri itu lebih higienis. Dia tuh menceritakan gitu, dia bisa ini, bisa itu gitu loh. Dan itu yang membuat gue berpikir, gila ya, lu independen banget dari umur lu masih muda, lu angkat kaki, lu bayar kuliah lu sendiri. Orang tuanya ngajarin gini, kalau lu mau minum bir, beli bir lo sendiri, jangan minta gue. Lo kan punya tangan, punya kaki, kerja. Lo mau punya mobil, yang lo kerja, lo beli mobil lo sendiri gitu loh. Itu orang tuanya ngajarin kayak gitu. Sampai dia katanya umur berapa gitu, umur 25 apa 27 gitu, dia beli BMW mobilnya sendiri loh. Walaupun BMW nya second waktu itu dia beli ya kan, tapi dia sangat bangga gitu, gue punya BMW yang bisa gue beli sendiri hasil kerja keras gue sendiri. Dia bilang kayak gitu. Terus terus pada saat dia membicarakan pekerjaan gue curhat-curhat pekerjaan gue, terus dia ngasih solusi sama gue. Oh ini harus begini Intan, kalau lu begini ini begini. Terus gue lihat dia dari cara dia menceritakan dia pernah kerja di Dubai, dia pernah kerja di Egypt, dia pernah kerja di mana lagi ya, di Kairo dia pernah kerja gitu loh. Di mana-mana dia udah pernah kerja. Itu bukan karena inian ya, bukan karena apa-apa, karena memang dia dibilang gue itu laki-laki internasional. Gue tidak mau stuck di satu negara, gue pengen menjelajahi semua negara, gue pengen lihat kehidupannya. Dan menurut gue itu sangat-sangat tidak mudah ya punya mental seperti itu. Nggak semua orang, misalnya kalian deh orang Indonesia atau laki-laki orang Amerika memutuskan gue mau kerja nih di misalnya di Jepang, meninggalkan negara kita sendiri. Kita harus tahu budaya mereka, kita nggak punya saudara, kita nggak punya family, kita urus visanya, kita urus ini. Itu suami gue sering banget melakukan kayak begitu gitu, di Malaysia, Kairo, Dubai, terus di Jepang gitu ya kan. Dan itu yang membuat gue berpikir, dia aja berani jumping, loncat ke negara-negara ini, dan dia bekerja mengambil pengalaman di semua negara. Artinya apa? Artinya laki-laki pemberani gitu loh. Dan itulah yang membuat gue jatuh cinta, mau sampai gue mau berpikir, akhirnya gue membuat sugesti di hati kecil gue sendiri, lu harus jadi suami gue akan menjadi istri lu. Karena cara lu bicara tentang masa lalu lu, cara lu misalnya bicara tentang experience, pengalaman lu, cara lu berpikir untuk masa depan lu, gue yakin dan percaya gue bakalan menjadi orang istri yang sukses gitu. Makanya jangan terpukau gitu cuma gara kegantengannya, tapi dia tidak punya pengalaman, dia bego gitu ya kan, maunya nada-nada aja. Lu buat mendingan buat apa laki-laki kayak begitu. Lu menjalin hubungan
dengar dulu ceritanya. Oh, pengalaman dia kayak begini begini begini. Oh, pantas, ih bagus banget, terpukau. Gue jatuh cinta sama suami gue dan mau jadi pacarnya pada saat dia menceritakan tentang bagaimana keseksian dia menata masa depan. Dan itu gue 7 tahun gue menikah. Dari Malaysia gue dibawa ke Qatar. Di Qatar kita menabung, ya kan. Akhirnya di Qatar kita pindah lagi, memutuskan untuk pergi ke Amerika. Di sini kita menata kehidupan kita. Pindah itu bukan urusan gampang loh guys, ya kan. Kita urus dulu semua-muanya. Kemarin gue dari Florida dibawa ke Alabama. Kita tinggal dulu 2 minggu di hotel, ya kan, karena kita mau cari-cari rumah dulu gitu, ya kan. Terus ya begitu, nggak segampang ya tinggal lompat-lompat, tinggal pindah-pindah gitu, nggak bisa. Itulah yang membuat gue berpikir, ini laki-laki hebat suami gue. Bukan karena gue tinggi-tinggi suami gue, nggak, karena kan gue melihat apa yang dia lakuin. Dia tipe kalau orang yang tidak mau yang santai-santai tidur seharian, tidak. Dia akan memikir, kadang-kadang gue suka bingung gitu sambil dia ngerokok. Apa sih yang lo pikirkan? Dia bilang kalau lagi weekend kan ada waktu dia sendiri gitu. Gue lagi memikirkan rencana gue untuk minggu depan apa ya Intan? Apa misalnya, enggak, dia bilang gini, gue lagi memikirkan rencana gue tahun 2021 apa yang mesti gue lakuin. Udah ada rencana yang ini, plan ini, yang mana mesti gue jalin duluan. Lu bayangin gak sih lo, gue nanya itu waktu itu bulan November, dia udah mikirin tahun 2021 gitu, ya kan. Nah begitu, karena memang kata orang bijak mengatakan, orang yang hebat sudah memprediksikan, merencanakan masa depannya 5 tahun ke depan. Padahal gue juga belum mampu berpikir seperti itu. Gitu, ya kan. Makanya saran gue sama kalian, jangan terpukau sama ketampanannya. Lihat-lihat dulu, jangan sampai salah nanti totonya lu yang jadi kerja keras, jadi tulang punggung, dianya nyantai-nyantai aja. Buat apa ganteng-ganteng kayak begitu? Nggak guna. Dan satu lagi pesan gue buat kita perempuan-perempuan, kamu yang belum menikah, saya yang sudah menikah, kita yang akan punya anak, bahkan kita yang sudah punya anak, saran gue satu buat kita semuanya, bahkan gue mau juga untuk mengingatkan diri gue sendiri, ya kan. Kita ini sebagai ibu, dimana ibu itu adalah suatu tiang dimana kita mendidik anak kita terhadap anak kita, apalagi anak kita laki-laki, ya kan. Makanya gue kan di Indonesia kita nggak usah pura-pura bego lah, ya kan. Di Indonesia kalau ngeliat anak-anak blasteran kan pada cewek-cewek BG kan, cewek cowok-cowok banyak. Nggak usah jauh-jauh deh, misalnya artis gitu kan, banyak kan artis blasteran kan. Yang di Indonesia tuh banyak banget artis blasteran yang kayaknya diistimewakan karena mereka kan punya mix di mana punya tampang mereka jauh lebih menarik gitu, ya kan. Gue yakin misalnya kalau seandainya pun anak gue si Max ini growing, tumbuh di Indonesia pada saat dia teenager, remaja, gue yakin banget banyak banget cewek-cewek yang gebet-gebet dia gitu. Apalagi misalnya anak gue masukin sekolah internasional gitu, ya kan, dia akan growing seperti dadinya gitu, yang agak setengah-setengah bule. Tapi di situ aja gue udah, sebelum dia berpikir, gue aja udah mikir begini ya. Gue pribadi, gue jujur, gue gak tambah-tambahin, gue lebihin. Kalau seandainya anak gue nanti remaja, pacarnya banyak gitu ya, mempermainkan sini sampai nangis, yang ini sampai nangis, diputus, dipermainkan ini, gak usah pakai tangan orang lain, pakai tanganku sendiri, gue jedotin kepala anak gue. Gue gak suka, karena gue gak suka perempuan dipermainkan. Gue gak suka, gue udah bilang sama diri gue sendiri. Bahkan banyak teman-teman gue tuh ya, gue udah bilang, kalau seandainya si Mac jadi playboy, gue ngomong ke suami gue, kalau anak gue jadi playboy, suka main-mainin promo sampai anak perempuan nangis gitu, ya kan, gue jedotin kepalanya, beneran Dedi, gue bilang gitu kok. Jadi gue mendidik anak gue dari sekarang aja, gue mendidik anak gue bagaimana caranya anak gue ini bisa menghargai perempuan. Kalau kita bisa mendidik anak kita menghargai perempuan, maka pada saat dia dewasa, dia akan menghargai istrinya sendiri. Dia tahu bagaimana caranya bertanggung jawab sama istrinya. Gitu, gue tuh mendidik sama anak gue si Max ini, ya kan, kalau ketemu orang miskin lo mesti tolong gitu. Dedinya selalu ngajarin dia tuh bagaimana cara menjadikan laki-laki sukses, yang kaya raya, suka bentrok gue tuh sama laki gue tuh. Jadi pikiran anak gue adalah bagaimana cara untuk menciptakan uang. Jadinya gue harus menetralisirkan itu gitu loh. Uang bukan segalanya. Nanti kalau kamu ketemu orang susah, apa yang mesti kamu lakukan, anakku? Ya dibantu, mami, abang kasih duit, mami bukan kasih duit, kamu bantu apa yang perlu dibantu, gue bilang. Terus gue pernah tanya-tanya tentang empatinya dia seperti apa. Minggu depan ini anak-anak gue pada kita lagi bikin jadwal dimana mereka akan kita tes IQ-nya, untuk melihat di mana talent anak-anak gue, bakatnya mereka, kelemahannya dan kelebihannya, bagaimana cara mengedukasi mereka dengan karakter mereka. Karena gue dan suami gue memutuskan Jevanya ini mau dewasa, ya kan, lagi remaja, dan si Max ini juga
punya karakter dimana kita juga harus tahu bagaimana karakter anak gue ini kalau marah tantrum gimana cara menanggulanginya. Makanya kita memutuskan untuk tes IQ buat anak-anak gue ini gitu. Nah itulah yang gue mau kasih saran sama kalian semua. Seorang perempuan yang hebat akan melahirkan anak yang hebat. Anak yang hebat itu, suami hebat itu dididik oleh ibu-ibu yang hebat yang mengajarkan anak-anaknya untuk menjadi seorang laki-laki yang bertanggung jawab dan independen dan bisa menghargai seorang perempuan. Oh, gila. Gue bijak banget ya kan. Gue berterima kasih loh gue sama mertua gue, walaupun mertua gue agak-agak judes dulu sekarang enggak. Aku berterima kasih dia telah melahirkan suami gue menjadi laki-laki pekerja keras. Dia mendidik laki gue untuk menjadi laki-laki yang tidak pantang menyerah, jangan takut dengan apapun, coba segala tantangan. Gue terima kasih sama mertua gue, dia mendidik laki-laki yang hebat yang sekarang menjadi suami gue. Makanya pesan gue buat kalian semuanya, pesan buat diri gue juga sendiri ya kan, kita sebagai ibu harus mampu mendidik anak kita menjadi laki-laki yang bertanggung jawab, laki-laki yang hebat, laki-laki yang mampu menghargai dirinya perempuan-perempuan. Oke? Dan buat kamu yang nanya bagaimana cara menghadapi suami yang tidak menafkahi, poin-poin yang sudah aku kasih tahu. Kalau poin-poinnya ternyata dia tidak kurang motivasi, oke. Kamu kasih motivasi dulu, kasih dia kesempatan. Tapi kalau misalnya poin ini karena dia malas, udah lu mendingan hempaskan. Lu independen, lu bisa cari duit sendiri. Buat apa laki-laki yang cuma bisa menggerogotin? Lu kerja, lu kumpulin duit, lu buka usaha sendiri. Kalaupun nanti lu pulang ke Indonesia, lu punya usaha sendiri, lu tinggal cari jodoh lu sendiri, ya kan? Buat apa laki-laki kayak begitu? Tapi kalau misalnya laki-lakinya kurang motivasi, lu motivasi. Kalau dia sakit, ya lu harus mengerti. Kalau misalnya dia cuma males-malesan doang, lu hempaskan. Oke, segitu aja pesan dari gue. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya, ya kan? Salam sejahtera buat kalian semuanya, sehat-sehat, sampai ketemu di video gue selanjutnya. Kalau kalian pengen tanya-tanya, kalian boleh masuk ke Instagram gue, Intan Kurkowski. Silahkan di follow ya Instagramnya Intan. Dan terima kasih buat kalian semuanya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Sampai jumpa, salam sehat, salam sejahtera, bye bye. Matiin. Tirit tuh, gue suka